Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini Waalaikumsalam. kita mau presentasi akhir terkait tugas terakhir sesi MSc B6 ini. Kali ini kita mau mengadakan tentang project collaboration. Project collaboration ini itu tugasnya itu tugas kelompok ya teman-teman. Oke, sebelum kita memulai acaranya, mari kita berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa. Baik. Oke, saya kembalikan ke teman-teman. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perkenalkan nama saya Wahyu Nursila Dharma. Saya ketua kelompok dari BIM 13A. Untuk anggota saya yang pertama eh, eh, Mas Fajar Lazwardi, lalu ada Salma Arsinurani, lalu Fani Yoga Setiawan, Aisyah Safara Harjo, dan Elsa Naura Nabila. Oke, silakan. Saya lanjutkan ke teman-teman yang mau paparan. Suaranya Mas Fahmi. Sebentar, Pak. Untuk eh, kelompok kami mengangkat, oh ya, untuk slide-nya bisa digeser, Mbak. Terus next, eh, next lagi. Nah, untuk pendahuluan, eh, kami membangun hotel, yang di mana hotel merupakan suatu akomodasi yang dikenal oleh masyarakat, di mana hotel menurut keputusan Menteri Perhubungan nomor PM 10 garis miring PW titik 301 garis miring PM 77. Hotel merupakan akomodasi yang dikelola oleh swasta, di mana hotel terbagi menjadi beberapa bintang. Yang pertama yaitu hotel non bintang, lalu ada hotel bintang satu, bintang 2, dan juga sampai dengan bintang 5. Next, untuk rumusan masalah ada beberapa, yaitu
bagaimana cara membuat hotel yang lengkap dengan struktur sesuai dengan regulasi yang ada. Lalu untuk yang kedua, menerapkan desain lokalitas pada hotel. Dan yang ketiga, menerapkan sarana edukasi dan informatif. Dan keempat, bagaimana meningkatkan kualitas kenyamanan bagi pengunjung hotel melalui rancangan struktural dan visual. Next, tujuan dibangun hotel ini yaitu untuk memperkenalkan lokalitas serta dapat menarik eh, wisatawan yang ada di Surabaya dengan menaruh aspek lokalitas pada baik pada desain eksterior maupun interiornya. Next. Untuk sasarannya menerapkan eh, desain sesuai dengan standarisasi hotel yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan juga Perhubungan. Lalu kedua, memberikan pengalaman yang berbeda kepada pengunjung yang akan menginap di Hotel Surabaya. Lalu eh, menerapkan lokalitas pada beberapa bagian bangunan di Hotel Surabaya. Next, next. Eh, untuk metode kerja, eh, kami dibagi dua tahap, yaitu pembuatan konsep dan juga untuk pembuatan baik itu 3D interior, 3D facade, ataupun 3D landscape dan juga gambar kerja. Untuk diskusi kami dilakukan melalui grup chat WhatsApp dan juga melalui aplikasi grup seperti Zoom Meeting dan juga Google Meeting. Next. Ini untuk beberapa workflow kami. Yang pertama membuat PPT presentasi eh, melalui aplikasi Canva, lalu melakukan pengumpulan literatur, referensi beberapa dari Google dan juga beberapa website jurnal dan juga Pinterest untuk bikin 3D design. Untuk pembuatan 3D design kami menggunakan SketchUp dan Revit, sedangkan untuk gambar dua dimensi atau gambar teknik kami menggunakan eh, AutoCAD dan Enscape sebagai uh, software untuk merender. Lalu analisa site juga menggunakan Google Maps, Redesign, dan juga Google Earth. Lalu untuk pembuatan RAP menggunakan Microsoft Excel. Next, next, studi pustaka. Hotel merupakan satu komponen penting dalam industri wisata. Untuk hotel didefinisikan sebagai tempat akomodasi, makanan, dan layanan lainnya untuk tamu yang menginap sementara waktu. Eh, klasifikasi hotel dapat didasarkan pada kriteria termasuk bintang untuk ukuran hotel, tipe lokasi, target pasar, dan juga durasi menginap. Eh, Lalu berikut adalah merupakan standar untuk hotel bintang 4 yang ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk jumlah kamar, minimal memiliki 50 kamar standar, ukuran standar. Lalu kamar suite atau suite room minimal memiliki 3 kamar suite room dengan luas minimal 48 meter persegi. Untuk fasilitas yang lain, seperti fasilitas kamar mandi, harus dilengkapi dengan water heater, lalu telepon, televisi, dan juga eh, seperti eh, seperti dan juga pantry. Next, next. Oke. Berikut data dan analisis yang kami telah kumpulkan. Pertama, analisis site. Next. Eh, untuk site yang kami ambil berada di Jalan Maijen
Jones Wojo di Prada Kali Kendal, tepatnya di sebelah atau di samping dari Hartono Mall dengan luas eh, apa untuk luasnya ini ada sedikit kekeliruan. Untuk luasnya sendiri yaitu 6.658. Untuk batas-batas lahan di utara dari lahan yang kami ambil ada Hartono Mall, di selatan ada Jalan Maijen Jonoswojo. Untuk bagian barat dan timur merupakan lahan kosong. Untuk kebangunan radius sekitar 1 kilometer dari site, ada beberapa bangunan penting seperti Hartono Mall. Di 200 meter ada Hartono Mall dan juga apartemen Puncak Bukit Gold. Eh, di radius 300 meter ada SMP Kristen 1 Petra, dan juga Landmark Mall. Untuk radius 600 meter ada Wisma BCA, Bukit Darmo, di radius. Lalu ada juga HR Muhammad Square di radius 600 meter. Di 800 meter ada Bukit Golf Darmo. Lalu di 1 kilometer ada Pakuan Mall dan Sampurna Academy School. Lalu untuk perahu jalan sekitar site berkisar 10 meter. 10 untuk lebar jalannya sekitar 10 meter. Next. Nah, terus Untuk ini yang berikutnya diteruskan oleh Mas Fani. terus ini perhitungan regulasi menurut aturan RDTR. Terus ini untuk luas lahannya ini 600 meter persegi dengan aturan KTB 65%, KTH 10%, KTB 50%, dan untuk KLB-nya ini kali 9. Next. Terus untuk analisisnya ini eh, jalur matahari ini pembukaan yang minimal ke arah utara guna mengurangi paparan panas berlebihan di musim kemarau. Terus untuk analisa angin ini rata-rata kecepatan angin di Surabaya pada bulan Juni itu sebesar 12,1 kph. Angin di bulan Juni dari arah timur ke barat, muson timur dihembuskan dari benua Australia ke benua Asia. Untuk analisa kebisingan ini, kemacetan pada Jalan Maijen Jono Sewo pada pagi hari beberapa di tahap sangat macet. Tetapkan bangunan sejauh mungkin dari kebisingan jalan. Guna taman dan bentuk lahan sebagai pengurang kebisingan. Untuk analisa curah hujan, tingkat curah hujan di Surabaya mencapai kelebihan kurang lebih 53,4 milimeter di bulan Juni. Hindari konfigurasi bangunan yang memerangkap air. Next. Terus ini analisa set dari pre-design. Next. Terus kesimpulan dari analisa set ini, hotel yang akan dibangun merupakan hotel bintang 5 dengan gaya khas Surabaya yang berada di tengah kota, dikelilingi kantor dan pusat perbelanjaan. Diketahui pasar dan hotel ini adalah
untuk para pekerja yang singgah di Surabaya. Hotel juga dapat difungsikan untuk pusat pertemuan. Next. Selanjutnya dilanjut oleh teman kelompok saya. Baik, yang selanjutnya ini adalah studi aktivitas dan kebutuhan ruang untuk hotel kami. Yang pertama, untuk pengguna hotel. Ya, aktivitasnya yaitu datang, menanyakan informasi hotel, memesan kamar dan membayar, check-in, dan check-out. Kebutuhan furniturnya ada meja resepsionis dan kursi. Kebutuhan ruangnya, ruang resepsionis atau area resepsionis. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya yaitu ada duduk, berfoto, mengobrol, membaca, mencas gadget, dan kebutuhan furniturnya ada sofa, kursi, coffee table, stool, dan lain-lain. Kebutuhan ruangnya ada pada lobby. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya ada mengambil makanan, makan, minum, cuci tangan, berfoto, dan lain-lain. Kebutuhan furniturnya meja makan, kursi makan, sofa, stool. Kebutuhan ruangnya yaitu restoran, coffee, dan bar. Untuk aktivitas selanjutnya ada tidur, menyimpan barang, melakukan pekerjaan, membuat makanan, minuman, berpakaian, mandi, menonton TV, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan furniturnya ada single bed, side table, kursi, sofa, coffee table, dan lain-lain. Untuk kebutuhan ruangannya ada standard bedroom, deluxe bedroom, suite bedroom, balkon, dan bathroom. Oke, bisa next. Oke, untuk user yang selanjutnya ada staff management. Aktivitasnya antara lain mengolah data, menyimpan dokumen, meeting, istirahat, sholat, makan, buang air kecil, buang air besar. Kemudian kebutuhan furniturnya ada eh, office chair, storage, sofa, coffee table, mesin fotokopi, dan lain-lain. Kebutuhan ruangnya ada kantor manajer, ruang arsip, area fotokopi, ruang meeting, musola, area kantor, dan lain-lain. Kemudian untuk user selanjutnya ada staff resepsionis. Aktivitasnya untuk melayani pemesanan pada melayani pemesanan kamar dan informasi, menyimpan kunci kamar, melayani pembayaran. Kemudian untuk kebutuhan furniturnya ada meja resepsionis, chair, dan storage. Kemudian kebutuhan ruangnya ada area resepsionis, musola, tempat wudhu, pantry, toilet. Untuk user selanjutnya adalah staff, caddy, yaitu mengangkut barang tamu, menyimpan barang tamu, menyimpan barang istirahat, makan, dan lain-lain. Kebutuhan furniturnya ada loker, meja, sofa, dan lain-lain. Kebutuhan ruangnya ada ruang staff, ruang loker, kafetaria, musola, area wudhu, pantry, dan toilet. Next. Oke, user selanjutnya ada staff service, yaitu aktivitasnya briefing, menyimpan barang, istirahat, makan, sholat, dan lain-lain. Untuk kebutuhan furniturnya ada sofa, coffee table, locker, meja makan, kursi makan, coffee table, dan lain-lain. Untuk kebutuhan ruangnya ada ruang staff, ruang locker, musola, area wudhu, pantry, toilet. Dan housekeeping, staff housekeeping ada aktivitasnya yaitu melayani pemesanan, menyimpan kunci kamar, melayani pembayaran. Kemudian kebutuhan furniturnya yaitu meja resepsionis, kebutuhan ruangnya area penyimpanan alat kebersihan, alat penyimpanan linen kotor, musola, area wudhu, pantry, dan toilet. Untuk staff food and beverage, yaitu aktivitasnya menerima stok barang, menimbang barang atau bahan makanan, menyimpan bahan makanan, memasak makanan. Untuk kebutuhan furniturnya ada meja, kursi, timbangan, storage, dan lain-lain. Untuk kebutuhan ruangnya ada ruang penjaga, ruang penerimaan barang, ruang penyimpanan daging, penyimpanan sayur.
Next. Next lagi. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep desain. Ya, berikut ini merupakan three method dari konsep desain dalam rancangan kami nanti. Yang pertama terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Surabaya Culture, yang kedua Natural Element, dan yang ketiga ada Open Space Concept. Nah, di konsep Surabaya Culture ini mengangkat tema batik-batik dari Surabaya, seperti contohnya batik yang ada di gambar ini, kemudian monumen dari bambu runcing, kemudian juga pop culture dan urban life with elegant culture and classy design pada penerapan pada desain interior ruangan maupun pada gedung hotel ini. Nah, yang kedua yang kita terapkan di sini adalah natural element. Yang pertama mungkin penggunaan batu bata roster, adanya garden element, dan penggunaan elemen kayu pada banyak banyak material yang digunakan pada eh, baik dinding maupun furniture-furniture lainnya pada hotel tersebut. Nah, yang terakhir di sini adalah open space, yang yaitu dengan flow dan connectivity, natural light, flexibility, simple dan natural color, di mana bisa kita lihat contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Nah, selanjutnya memasuki konsep makro dari desain rancangan kami. Yang pertama adalah authentic form from Surabaya Culture, di mana di sini terdapat monumen Suro dan Boyo yang merupakan karakteristik dari ciri khas Surabaya ini sendiri. Nah, karakteristik monumen ini dan bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi ciri khas Surabaya dapat diterapkan pada fasad maupun interior hotel dengan mentransformasikan bentuknya. Nah, di mana kita lihat transformasi bentuknya itu, yaitu ada pada elemen garis-garis yang tegas pada bentuk gedung, kemudian dari bentuk-bentuk elemen geometris, kemudian penggunaan material-material yang secara masif dan transparan pada fasad, contohnya penggunaan kaca-kaca pada fasad bangunan. Nah, selanjutnya, konsep selanjutnya di sini adalah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu natural element, di mana didominasi oleh vegetasi. Nah, dominasi oleh vegetasi-vegetasi ini terdapat di berbagai sudut ruangan yang akan menambah kesan yang segar maupun nyaman bagi pengunjung hotel, dan secara tidak langsung juga mengatasi efek dari rumah kaca. Nah, selain pada interior-interiornya juga eh, vegetasi-vegetasi ini banyak diterapkan pada outdoor. Nah, selanjutnya di sini ada expose material finishing, di mana penggunaan material alami yang eco-friendly dan memiliki sistem perawatan yang minim di sini sangat diutamakan pada hotel kita ini. Nah, di mana materialnya ini sangat berkaitan juga dengan konsep yang diangkat sebelumnya, yaitu eh, tentang karakteristik dari kota Surabaya, yaitu memberikan kesan jujur melalui tampilan material asli dari eh, m- memberikan material asli dari tampilan-tampilannya begitu. Nah, yang selanjutnya di sini mengoptimasi open space, di mana open space ini merupakan salah satu konsep elemen ruang yang memiliki fungsi sebagai pengikat sosial antara berbagai masyarakat. Nah, dapat diakses dari mana saja hingga memiliki fungsi yang berkelanjutan, yang juga dapat meningkatkan kualitas hidup baik dalam konteks sosial, ekonomi, bahkan budaya. Nah, konsep-konsep ini tentunya dapat menunjang tujuan utama dari adanya hotel ini, dan sebagai permasalahan isu-isu yang terjadi sekarang ini. Nah, kemudian konsep ini juga dapat memberikan mood pada ruangan dan dapat menunjang produktivitas siapapun yang mengunjungi hotel ini. Selain itu, dengan penggunaan konsep open space ini, salah satu upaya penghematan energi, seperti misalnya penggunaan AC maupun lampu-lampu pada ruangan. Nah, selanjutnya konsep mikro, yaitu konsep-konsep di berbagai ruangan, kan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Salma.
Mungkin saya akan menjelaskan tentang konsep mikro kami. Yang pertama ada konsep fasadnya. Nah, fasadnya ini mungkin sudah dijelaskan tadi di awal sama Salma bahwa kami mengusung konsep bahwa fasad ini eh, dibawa dengan banyak bentuk-bentuk geometris karena dari Surabaya sendiri bangunan-bangunannya itu memang ciri khasnya banyak geometrisnya karena dilihat dari banyak bangunan kolonial dan bangunan-bangunan tinggi yang ada di Surabaya itu banyak menggunakan bentuk-bentuk geometris dan itu sudah diterapkan pada fasad kami. Dan ada juga bentuk transformasi dari ikon khas Surabaya, yaitu bambu runcing yang diterapkan pada fasad hotel kami. Oke, next. Nah, ini adalah konsep dinding eh, yang diterapkan pada setiap ruangannya, yaitu dinding dengan nuansa Nusantara yang kuat dipadukan dengan pattern-pattern khas Surabaya. Nah, dari dinding dinding ini tuh banyak mengambil dari batik-batik Surabaya dan penggunaan material unfinished juga banyak digunakan pada dinding-dindingnya. Oke, next. Dan di sini ada konsep lantai. Lantai ini dirancang dengan pola-pola garis geometris dan tegas dan kombinasinya itu adalah warna-warna netral dan dari material alami kebanyakan adalah material seperti kayu atau expose seperti itu dan juga banyak aksentuasi seperti motif-motif yang kuat dan berbentuk geometris. Dan untuk konsep lantai ini kami menerapkannya juga digunakan untuk menerangkan zonasi terhadap ruangan tersebut. Seperti itu. Untuk konsep plafonnya, kami tidak melakukan banyak eksplorasi pada plafon karena kami ingin menonjolkan bagian dinding maupun furniturnya. Jadi konsep plafonnya itu simple. Jadi dengan dinding yang tinggi, warna netral, dan tidak banyak perpaduan bentuk. Oke, next. Ini untuk konsep furniture-nya, itu kami menggunakan perpaduan budaya Nusantara dengan gaya luxury. Dan banyak sekali elemen-elemen seperti kayu, kemudian di situ juga kami memasukkan seperti rotan, kayu, roster, kemudian elemen alami eh, seperti tanaman, seperti itu. Dan bentuknya sendiri itu banyak menggunakan bentuk-bentuk geometris dan lengkungan. Jadi kami juga mengambil dari culture-nya Surabaya, yaitu bangunan-bangunan kolonial yang banyak menggunakan lengkungan. Jadi di situ kami juga menerapkan pada bangunan hotel kami. Dan furniture ini juga warnanya juga netral, seperti abu-abu, coklat, putih, dan lain-lain. Oke, next. Untuk konsep warnanya sendiri, itu ada yang tadi juga warna-warna netral dan alami, seperti warna abu-abu, coklat, orange, hijau, dan biru. Tujuannya itu untuk memberikan nuansa yang mewah tapi tetap natural dan homey juga. Dan untuk konsep pencahayaannya sendiri ada dua, yaitu pencahayaan alami dan warm light. Pencahayaan alami ini pencahayaan yang dioptimalkan pada ruangan karena fasad kami menggunakan kaca, full kaca, jadi itu bisa sebagai pencahayaan alami untuk ruangan-ruangannya. Kemudian untuk warm light sendiri itu kami gunakan ini agar ruangannya itu terasa lebih intim dan eh, berasa lebih nyaman saat berada di ruangan tersebut. Oke, next. Oke, mungkin ini bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang layout dari hotel ini. Jadi untuk ukuran tanah yang kita gunakan yaitu 93 kali 70,5 meter. Nah, di bagian depan hotel terdapat ruang parkir untuk mobil. Selanjutnya di bagian bawah basement terdapat parkiran mobil dan motor.
Nah, di sini juga terdapat detail dari gambar di denah lantai 1. Mungkin bisa di next dulu. Bisa di next dulu, minta tolong. Jadi yang bagian, nah ini bagian basement. Ini detail ya dari parkiran mobil tadi. Next. Ini untuk denah lantai satunya. Untuk lantai 1 di depan itu terdapat lobby dengan ukuran 12 kali 9 meter. Selanjutnya di sebelahnya terdapat coffee shop yang kita desain outdoor dengan ukuran 12 kali 9. Dengan di sisi sebelahnya juga terdapat storage coffee dan kitchen coffee shop. Lalu juga terdapat Adidas Sport Shop dengan ukuran 18 kali 9. Selanjutnya terdapat souvenir shop, ATM center, dan kamar mandi. Lalu di sisi sebelah kanan samping lobby terdapat beberapa ruangan untuk staff, yaitu ada manager room, staff room, financial space room, marketing space, dan meeting room. Next. Selanjutnya untuk denah lantai 2 sendiri, terdapat ballroom dengan ukuran 20 kali 24. Kemudian juga terdapat kamar mandi yang digunakan untuk umum juga. Selanjutnya terdapat pantry dan kitchen dengan ukuran masing-masingnya 12 kali 3. Selanjutnya terdapat 2 meeting room dengan ukuran 6 kali 9. Selanjutnya ada conference room juga dengan ukuran 8 kali 9. Next. Nah, untuk lantai 3 sendiri, ini terdapat pump room dengan ukuran 12 kali 9. Lalu ada surge tank swimming pool dengan ukuran 12 kali 12. Lalu ada di sini center office dengan ukuran 12 kali 6. Lalu ada service room juga dengan ukuran 9 kali 6. Lalu di bagian depan di ini ada all day dining dan bar lounge dengan ukuran 24 kali 9. Next. Selanjutnya untuk di lantai 4 sendiri ada swimming pool dengan ukuran 12 kali 24. Lalu di sampingnya terdapat restoran yang kita desain outdoor dengan ukuran 32 kali 12. Nah, di samping swimming pool sendiri ini juga terdapat kamar mandi yang bisa digunakan langsung oleh pengunjung dengan ukuran 12 kali 3. Next. Selanjutnya ada denah dari setiap ruangan untuk kamar hotelnya. Jadi di sini ada kamar suite room dengan ukuran 12 kali 9 dengan jumlah 1. Lalu ada 2 kamar super deluxe room dengan ukuran 9 kali 9. Lalu terdapat 3 standar room dengan ukuran 3 kali 9. Dan ada 2 kamar standar room B dengan ukuran 5 kali 3. Untuk ruangan ini kita desain dari lantai 5 sampai 15. Desain setiap ruangannya seperti ini. Next. Nah, ini kita juga rencanakan untuk tampak utara dan tampak timur. Next.
Nah, ini juga terdapat potongan dan potongan B yang udah kita potong tadi di bagian dinas sebelumnya. Next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya untuk master budget. Untuk biaya investasinya ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung ada biaya tanah sebesar 140 miliar, biaya bangunan 65 miliar, biaya perabotan dan finishing 23 miliar. Dan biaya tidak langsung untuk desain cost itu desain cost, financing cost, dan legal cost itu sebesar 7 miliar dengan total 236 miliar. Next. Halo. Next. Eh, kurang. Belum. Nah, di sini ada laba bersih, ada pendapatan proyek dan pengelolaan proyek. Pendapatan proyek itu untuk sewa kamar itu sebesar 11 miliar untuk per tahun. Untuk pendapatan luar luar sewa kamar itu sebesar 5 miliar untuk per tahun. Dengan total pendapatannya itu 17 miliar. Dan untuk pengelolaan proyek ada pemeliharaan gedung, listrik, pajak bumi, asuransi gedung, biaya personil itu sebesar 8 miliar untuk per tahun. Untuk total pengeluarannya itu 8 miliar 814.750, dan untuk total laba bersihnya itu 8 miliar 814. Next. Halo. Nah, untuk break even point-nya itu untuk modal investasi sebesar 236 miliar, dan untuk laba bersihnya itu sebesar 8 miliar. Untuk estimasi balik modalnya itu 26 tahun 9 bulan. Suaranya hilang. Jadi kurang lebih untuk struktur bangunannya seperti, bisa next, seperti inilah kurang lebih untuk hasil kerja kita. So, next. Ya, selanjutnya ini adalah eh, hasil desain eksterior. Yang pertama, eksterior hotel yang kami rancang, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu hotel ini terinspirasi dari bentuk-bentuk dan ikon-ikon yang ada di Surabaya. Bisa dilihat bentuknya di sini adalah transformasi dari salah satu ikon Surabaya, yaitu bambu runcing, dan bentuk-bentuk lainnya itu merupakan
transformasi dari culture Surabaya maupun gedung-gedung kolonial yang ada di Surabaya. Nah, selain itu dapat dilihat pada lanskap yang ada di hotel ini banyak sekali tumbuhan hijau pada sekelilingnya dan juga pada gedung ini juga banyak tanaman hijau yang mendukung konsep yang kami sebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ini merupakan area parkiran motor dan mobil di area depan hotel. Selanjutnya ini merupakan rooftop dari hotelnya, di mana rooftop ini juga eh, diisi oleh banyak tanaman dan elemen-elemen natural, dan kemudian dapat kita lihat dari lift yang ada di sini itu ada motif batik yang diadopsi dari batik Surabaya juga. Nah, selanjutnya di sini ada swimming pool di lantai empatnya. Kemudian juga terdapat coffee shop pada hotel ini sehingga siapapun bisa berkunjung untuk mungkin ngopi-ngopi begitu di hotel ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke interior ruangan, interior dari hotel. Yang pertama, lantai 1 berikut merupakan hasil rancangan kami di mana yang sudah disebutkan sebelumnya, lantai 1 terdapat beberapa fasilitas seperti lobby resepsionis dan waiting area, fitness center, coffee shop, souvenir center, ATM center, public toilet, office, maupun lift dan evacuation stairs. Nah, untuk gambar-gambarnya bisa kita lihat pada gambar-gambar berikut. Nah, berikut ini merupakan area entrance lobby di mana dapat hotel kami ini bernama Surabaya Hotel yang baru baru masuk hotel langsung disambut dengan ikon Surabaya yaitu bambu runcing. Kemudian lampu yang digunakan pada atas hotel ini merupakan adaptasi dari motif batik yang disebutkan sebelumnya. Kemudian sesuai konsep yang kami angkat yaitu banyaknya bukaan-bukaan, open space, dan banyaknya tanaman dan juga penggunaan material-material yang finishingnya jujur yang memperlihatkan material aslinya. Nah, ini dia untuk detail dari entrance dan waiting roomnya. Kemudian ini terdapat signage pada salah satu dinding di area lantai 1 ini. Kemudian ini untuk resepsionisnya. Kemudian ini untuk bagian area tunggunya. Kemudian selanjutnya ini adalah fitness center sesuai dengan peraturan hotel bintang 4 di mana pasti ada fitness center di sana. Penggunaan materialnya juga dapat dilihat di sini yaitu material-material alami dan juga warna-warna yang sangat natural sesuai dengan konsep yang kita angkat sebelumnya. Kemudian ini gym ini pun mengangkat konsep open space dengan perbedaan material pada lantainya yang membedakan antara zonasi pengguna yang berjalan maupun yang melakukan aktivitas olahraga. Dan selain itu di sini memberikan nuansa healing karena dapat melihat suasana sekitar yang sangat asri di luar hotel. Kemudian ini merupakan coffee shop yang ada di hotel ini, yaitu Surabaya Coffee Shop. Di sini juga menggunakan material-material alami dan warna-warna alami dan warna-warna yang sangat mendukung. Sini kemudian ada juga fasilitas outdoor coffee shopnya. Selanjutnya kita beranjak ke lantai 2 dan di mana di sini terdapat fasilitas ballroom dan toilet, meeting room dan conference room. Ya, pertama saat menaiki lantai 2 di sini terdapat foyer yang mengarah ke waiting roomnya. Ini adalah foyer yang mengarah ke ballroomnya. Di sini sebagai tempat waiting roomnya. Kemudian ini dia area foyer ballroomnya, kemudian memasuki ballroomnya.
di mana ballroom ini tidak seperti ballroom biasanya, di mana ballroom biasanya yang memiliki kesan yang mewah, megah, namun pada kerancangan kami ini sangat mengangkat culture budaya dari Surabaya, dari penggunaan warna, material, maupun nuansa yang diberikan di sini sudah sangat sesuai dengan konsep yang sudah kami paparkan sebelumnya. Untuk kelengkapan dari ballroom ini ada stage, ada meja-meja meja-meja sajian, ada meja-meja tempat duduk tamu undangan, panggung untuk pengisi acara. Ini dia untuk bagian belakang dari ballroomnya. Selanjutnya ini adalah meeting dan conference roomnya. Jadi seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa hotel ini merupakan tempat singgah pekerja dan juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpul, eh, seperti melaksanakan meeting-meeting gitu. Sudah tuh. Selanjutnya untuk interior akan dijelaskan oleh Mansar ya untuk interior lanjut. Maaf ini sepertinya belum ke refresh. Mohon maaf, suaranya hilang. Mohon maaf Mbak Elsa, eh, mohon di unmute. Nggak ada suaranya. Oke, mungkin bisa ulang aja. Sorry, sorry. Oke, mungkin saya izin mengulang apa yang sudah saya jelaskan. Di lantai 3 dan 4 ini ada all day dining, ada bar, ada swimming pool, ada business center office. Next, di sini di area dekat swimming pool ada cafe yang outdoor dan memang eh, konsepnya itu natural dan memang untuk lantai 3 dan 4 kita khususkan untuk para pekerja, pebisnis. Jika memang untuk healing itu ada di lantai 3 dan 4. Ini untuk area outdoornya. Jadi banyak banyak sekali elemen-elemen natural yang kita taruh di sini.
seperti material kayu, kemudian lantainya expose, terus di atas juga banyak tanaman-tanaman rambat yang menggantung, banyak pepohonan seperti itu. Jadi memang konsepnya adalah healing environment. Oke, next. Ini untuk area indoornya, jadi kurang lebih sama, masih sama. Jadi memang konsepnya adalah healing environment. Cuman di sini mungkin lebih lebih kita mainkan warna-warnanya karena uh, penerapannya ada pada indoor gitu. Jadi untuk lantainya sendiri itu ada motif-motif batiknya. Kemudian ada furnitur yang warnanya memang kita sengaja pilih mencolok sebagai eh, apa ya, sebagai point of view-nya. Karena eh, yang lain dindingnya, lantainya itu overall putih. Jadi kita ingin menonjolkan pada warna furniturnya. Oke, next. Oh ya, di sini juga banyak sekali bentuk-bentuk melengkung karena kita terapkan dari yang sudah dijelaskan tadi di awal, banyak dari bangunan-bangunan kolonial itu yang pakai bentuk-bentuk melengkung. Jadi kita terapkan pada desain kami. Oke, next. Ini untuk area VIP-nya. Oke, next. Di sini juga di sini juga kami menambahkan area taman, indoor garden. Oke, next. Oke, ini untuk lantai 3. Di sini ada bar, di mana warnanya sebenarnya tidak jauh beda, cuman di sini ada satu warna yaitu biru, di mana tadi sudah pernah di mention juga biru itu juga melambangkan Surabaya. Jadi kami memasukkan warna biru untuk aksentuasinya juga. Dan untuk eh, material pada dinding yang belakang itu juga kalau di detailing itu seperti ada eh, bentuk-bentuk daun, shape-shape daun itu untuk menggambarkan konsep kita yang natural. Oke, next. Ini untuk interiornya. Sebenarnya ini tuh lantai lantai bawah. Ini lantai 3, yang tadi lantai 4. Jadi mungkin di ujung itu ada tangga, jadi turun itu di sini di area bar ini. Dan ini juga konsepnya hampir sama, natural, luxury. Jadi kita mengambil tema itu sebagai eh, apa ya, tujuan kita untuk menciptakan healing environment tadi. Jadi untuk orang-orang yang ingin healing, jadi bisa di sini. Dan ini juga konsepnya seperti cowork, ada area Ya, belajarnya juga. Mungkin bisa di next. Bisa di next aja. Oke, di sini juga ada elemen-elemen seperti apa ya, kayak piring-piring seperti itu menambahkan esensi dari konsep kita yaitu natural dan budaya. Jadi kita masukkan material-material alami tersebut. Oke, next. Oke, next. Jadi mungkin banyak eh, perspektifnya ya, bisa di next aja. Oke, mungkin kita bisa masuk ke area kamar. Di sini ada suite room. Ini adalah kelas pertama yang paling atas, suite room. Ini area area living room dan dining room. Dan di area living room sendiri itu juga ada batik-batik yang menggambarkan Surabaya dan culture. Oke, next. Oke, next aja nggak apa-apa. Oke, ini untuk super deluxe-nya. Nah, ini memang ada 2 kamar tidur. Jadi yang tadi, yang suite room itu ada 3 kamar, 1 kamar utama dan satunya ada 2 tempat tidur. Jadi ada 3 tempat tidur dan untuk super deluxe-nya ada 2 tempat tidur. Oke, next.
Nah, ini juga ada aksen batiknya, batik kaung. Oke, next. Dan tentunya kita tetap pakai material-material alami, kayu, dan tetap memasukkan natural element, yaitu tanaman, di setiap ruangan. Oke, next. Next aja, ini beda perspektif. Next. Kayak ulang ya. Ini udah dijelasin. Oke, mungkin ini ke kamar standarnya. Ada dua kamar standar, yaitu standar room A dan standar room B. Mungkin bedanya akan saya jelaskan nanti. Yang ini itu seperti apartemen studio. Jadi kitchennya dan kamar tidurnya itu jadi satu. Kamar tidurnya ada double double bed, dan di situ saya juga memasukkan karena di sini tidak ada living room, jadi di situ tetap ada kayak seperti bench kecil di dekat jendela. Dan untuk kitchennya sendiri memang dibuat kecil untuk memaksimalkan ruang. Dan di sini juga ada tempat makan, di mana tempat makan ini juga bisa digunakan untuk mungkin belajar atau mungkin dibuat untuk eh, berias dan lain-lain seperti itu. Next. Oke, ini untuk standar room B. Sebenarnya sama, cuman bedanya di sini ada area eh, tea room-nya. Jadi di luar, oke next aja. Yang ini sama. Nah, di sini itu untuk standar room B itu diberikan space sedikit untuk menikmati area luar dari sini. Karena di standar room B itu tadi tidak ada living room sama seperti standar room A. Di sini ada seperti area mengopi, ngobrol dan lain-lain seperti itu menggantikan area living roomnya. Oke, next. Oke, udah. Oke. Iya. Ya baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya izin menyimpulkan juga untuk izin menyimpulkan juga, jadi dari konsep yang sudah kami jelaskan sebelumnya, di mana eh, ini adalah apa daerahnya dari Surabaya, di mana Surabaya kita ketahui sebagai perkotaan, tempat para pekerja, tempat eh, untuk berbelanja, merupakan sebuah kota besar di mana apa masyarakat-masyarakatnya membutuhkan tempat untuk sebagai healing environment. Jadi hotel hotel ini dengan mengangkat konsep budaya Surabaya ini dapat mengatasi masalah seperti mungkin yang sering kita dengar, yaitu Surabaya ini panas. Begitu di sini sudah sudah menjawab masalah dari masalah tersebut, yaitu dengan konsep open space tadi, dengan banyaknya tanaman-tanaman tadi begitu. Dan mungkin sepertinya di akhir ini akan diputarkan animasi dari video 3D kelompok kami. Mohon maaf Pak Robi, mungkin bisa eh, ditunggu sebentar karena kami sedang menyiapkan animasinya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa dibantu untuk share screen. Ya.
Apakah sudah terlihat gambarnya? Ini untuk bagian eksteriornya, Pak. Untuk bagian interiornya ada di video terpisah, Pak. Sebentar, Kak. Ini untuk animasi interiornya, Pak.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus kepada teman-teman di BIM 13A. Oke, sebenarnya yang saya komen itu yang pertama kayaknya itu mengenai PowerPoint-nya. PowerPoint itu presentasinya itu kayaknya yang di-upload itu nggak lengkap ya. Enggak nggak? Yang di-upload di Google Drive itu kayaknya beda dengan yang ada di tampilan kalian. Itu yang saya download. Oh, ini yang update-nya kali ya. Belum bisa jawab. Apa boleh diulang, Pak? Soalnya Kayaknya yang kalau saya lihat ini presentasi teman-teman ini itu kayaknya draft itu nggak update. Jadi kayaknya perlu diupload ulang ya nanti ya. iya, Pak, itu untuk yang PowerPoint itu ada penambahan dan juga perbaikan lagi, Pak, dari yang sudah dikumpulkan kemarin. Oke, nanti untuk perubahannya, revisinya nanti diupload lagi ya. Oke, Eh, untuk saya mau nanya, untuk di analisa set itu kenapa nggak ditambahkan ya kan tadi teman-teman menampilkan radius ya, 1 kilometer radiusnya itu eh, 4A, terus radius 500 meter, 4B, dan lain-lain. Itu kenapa itu ditampilkan juga waktunya, waktu tempuhnya. Apa alasannya cuma radius saja? Kenapa untuk pertanyaannya yang saya dengar apakah seperti kenapa tidak menambahkan jarak tempuh seperti itu? Kan soalnya bilang ya, jelas. Karena suara Bapak tadi maaf Pak Oh terputus. ya, di tadi kan di analisa stat, saya lihat itu teman-teman menampilkan eh, radius jarak saja. Kenapa di analisa stat itu tidak ditampilkan juga waktu tempuh? Untuk bagian radius itu saya hanya mengambil jaraknya saja Pak untuk jarak tempuhnya itu memang tidak saya tambahkan atau tidak kami tambahkan seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan di supervisi yang akan kami kumpulkan ulang. Oke, nanti ditambahin aja di situ. Terus mengenai ini, analisa curah hujan. Untuk curah hujan itu kenapa asumsi teman dari mana datanya? Dari Desain kita atau dari BMKG setempat? Untuk analisa curah hujan, kami mengambil data dari yang dikeluarkan Pemkot, itu dari diambil dari BMKG Juanda, dari BMKG Juanda. Itu curah hujan tahunan atau curah hujan 10 tahunan atau curah hujan harian? Itu untuk curah hujan di bulan di puncaknya saja sepertinya. Puncaknya Ingat saya saja ya. seperti itu. Iya. Garis singgung apa tuh? Itu garis singgung dari sempadan bangunan ya di SB. Itu kan teman-teman bilang tadi kalau nggak salah tuh garis padan bangunannya itu 5,5 meter. Nah itu nah, dibuatkan layout gitu, layout bangunannya, terus tampilkan juga GSB-nya di mana. Jadi kan kalau GSB itu kan batas tepi bangunan dari tepi lahan dan median jalan. Jadi teman-teman itu harus tampilkan juga nih, median jalannya seperti apa. Ya nanti terbayang nih, oh ini GSB-nya seperti ini. Makanya nanti yang tadi itu saran saya sih yang ada yang bagi beberapa kategori ya kayak KDB,
eh, KB, KDH, nah itu eh, layout plan ya, layout plan lantai satu atau ground floor-nya. Tinggal teman-teman jelaskan di situ, nanti teman-teman bloki aja, bloki berdasarkan warna. Oh ini KTB 65% luasnya sekian. Oh ini KDH 10% luasnya sekian. Terus nanti, oh ini GSB 5,5 meter, bagiannya eh, ini dan ini gitu. Jadi nanti untuk yang di ada yang kategori KTB, KTH itu nanti teman-teman bagusnya itu tambahkan layout ini ya, layout bangunan ya, layout bangunannya. Seperti itu saran dari saya. Terus yang selanjutnya, terus saya tanya, nah itu kan tadi kan konsep hotelnya kan dari apa, hotel di Surabaya ya, itu katanya konsepnya itu Bandung. Itu tadi saya eksteriornya itu kayaknya nggak ada yang menampilkan sedikit pun tumbuhan natural yang bambu seperti itu ya. Benar nggak? Kenapa bisa dijawab? Kenapa tadi teman-teman pas di karena kan salah satu konsep ikonnya Surabaya kan ada bambu runcing ya. Nah itu kenapa tadi di teman-teman interiornya itu nggak ada eh, ya. Mohon izin menjawab, Pak. Jadi em, untuk monumen bambu runcingnya sendiri itu memang tidak secara jelas dua bambu runcing seperti dua atau tiga bambu runcing tidak seperti itu. Mungkin dari bentuk pemanjangnya sendiri dan untuk tanaman-tanamannya sendiri itu ada di fasad bangunannya, Pak. Itu kami tambahkan banyak elemen natural seperti itu. Elemen-elemen fasadnya itu nanti adakah menggunakan elemen natural bambu? Sebenarnya ada cuman tidak di shoot di area bambunya itu, Pak. Sebenarnya tidak ada ini. Nah, di sini sebenarnya ada seperti bambunya cuman tidak tershoot seperti itu. Sepertinya teman-teman tidak men-shoot itu. Mungkin nanti bisa kami tambahkan saat pengumpulan filenya, Pak. Lihat. Terus ini saya lihat perspektif hotelnya itu kan kamar-kamarnya itu ada baliho nggak sih? Sorry, ada koridor nggak sih? Kayak semacam balkon gitu ada nggak sih? Itu ada balkon kayak area untuk area smoking gitu Pak, yang di hijau-hijaunya itu Pak. Kan ya. Tadi saya kayak nggak ngeliat balkon di depan kamar ada ya, depan kamarnya. Kalau nggak ada nanti ditambahkan aja ya. Eh, Perspektif balkonnya ya, seperti apa? Kalau kalau izin masuk Pak untuk balapannya sendiri sebenarnya kita baru ada satu di sistem yang paling belakang ini yang tadi tapi mungkin perspektifnya belum dimasukkan. Nah di sini tapi mungkin terima kasih Pak sarannya Pak bisa ditambahkan di kamar-kamar yang lain. Jadi kalau gitu struktur balkonnya nggak kelihatan juga ya di rumah ini ya, cantilever seperti itu. Dia balkonnya itu ke dalam seperti itu modelnya atau dia ada semacam kayak cantilever slab gitu ya?
Nah, mungkin teman-teman dari RC bisa bantu jawabnya. Pokoknya nggak ada ya. Biasanya kan kalau hotel tuh ada balkonnya ya, cantilever ya. Jadi nanti kalaupun belum ada, kalau mau ditambahkan silakan monggo. Tapi kalau emang desain konsep hotelnya emang nggak ada balkon ya nggak apa-apa. Seperti itu. Cuma saya mau mastiin aja. eh, Biasanya kan kalau bangunan 4 lantai lebih ini itu biasanya ada balkonnya di tiap hotel kan. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Oke. Eh, Sama ini juga, saya mau nanya dari strukturnya nih. Ini strukturnya kolomnya menggunakan ukuran berapa ya? Gimana Pak? Struktur kolomnya menggunakan ukuran berapa? Menggunakan 800 kali 800 Pak, milimeter. Itu dari ground floor sampai ke top floor ya, Iya Pak. sama semua ya. Oke. Untuk baloknya Iya, betul. berapa? 400 kali 800 kalau. Ya, 400 kali 800. Oke. Ini dia pakai bor pilenya berapa satu pilenya? Diameternya Ya, 600 mili untuk jumlahnya 9 lubang. kan titik jumlahnya. Jumlahnya berapa berapa bor pile untuk satu pondasi? Gimana Pak? Bisa diulangi lagi? Satu pondasinya itu ada berapa bor pile? Untuk satu fondasinya itu ada 9. 9 ya. Iya. Nah, kalau dari strukturnya, ini kan kalau kita bicara desain struktur bangunan tahan gempa, Surabaya itu kan termasuk gempanya tinggi sekali ya. Di sini nih, di struktur bangunannya itu, dia ada shear wall nggak sih? Ada Pak, Ada. yang Di mana? di liftnya itu. Di Di lift. liftnya ya? Ya. Oke, di liftnya ada shear wall ya. Ya. Oke, kalau dari struktur itu kan. Nah, saya mau tanya dari sisi budget nih. Kenapa estimasi waktunya tadi itu 29,6 tahun? Itu dari mana penjabarannya? Eh, banyak ya Pak. Banyak. Itu Apa saya aja tuh variabelnya? Iya. Variabel besarnya apa aja? Bentar Pak. Untuk pendapatan proyek ya. Kecil angka 29,6 tahun itu dari mana ya? Kalau pendapatannya itu dari itu Pak, apa? Sewa hotel itu sama di luarnya. Berarti dikurangin biaya konstruksi bangunan ya? Iya. Kayak gitu. Bentar Pak, izin mau ngecas laptop ya. Oh iya, dari arsitekturnya saya mau tanya juga. Ini untuk kemudian seperti apa ya kan parkirnya? Pak, suaranya putus-putus, Pak. Sorry. Untuk lahan parkirnya itu hotelnya itu di mana ya?
Lahan parkirnya apakah di dalam gedungnya, di basement kah, atau di luar? Untuk lahan parkir, kita pakai dua lahan parkir, Pak. Untuk kantong utamanya yaitu di depan dan di belakang, sama satu lagi di bagian kita nggak pakai basement, Pak. Kita di bawah lantai satu itu, tapi kita nggak pakai basement, Pak. Oke. Hmm. Ini RAM buat naik kemana? Buat naik ke lobby ya? Nggak, Pak. Itu RAM buat naik ke lahan parkir yang di belakang, karena eh, kita cut 1 meter, Pak. Sekitar 1 meteran. Oke, satu Kita pakai meter ya. cutting. Iya, Untuk lahan parkir 1 sampai motor berapa dan meter? mobil apa milih lahan parkirnya itu modelnya tegak lurus seperti itu. Kayaknya kalau saya lihat sih agak sulit untuk manuvernya ya. Untuk alasannya mungkin ya salah satunya untuk manuver mobil. Lalu yang kedua, untuk akomodasi buat lahan parkir yang berada di bawah lantai satu itu. Karena lantai satu kita, untuk yang parkiran di bawah bangunan, Pak. Untuk pengakomodasi yang itu, Pak. Jadi kenapa kita harus turun atau naik dulu seperti itu? Jadi modelnya tuh dibuat tegak lurus ya, nggak dibuat miring ya. Kan ada parkiran mobil itu yang serong ya, garis parkirnya ya. Ini ada yang lurus tegak lurus, ada yang dia you know, gajar dengan ini kalau saya lihat dia tegak lurus ya. Kayaknya agak sulit untuk manuvernya nih. Itu Seperti untuk ini gitu. manuvernya itu sudah ini ada space ini untuk ini sudah satu kali ukuran mobil Pak. Berarti bisa Nah, untuk manuvernya Pak. Standarnya biasanya kayak gitu Pak. Saya itu buatnya. standar ini ya. Iya, satu kali ukuran mobil. Untuk panjang RAM berapa itu? Kan kalau di SND itu udah atur tuh 11 meter Pak. 11 meter ya. Sudah cukup landai ya. 14. 14 meter. Ya, untuk tingginya ini 1 meter. 7 meter. Oke. Pencahayaan juga. Untuk pencahayaan ini kayak lagi ada full light, belum light. Pemakaian di hotel gitu ya. Pemakaian di bangunan ini. Terus seperti apa ya? Lampu kah atau apakah ini maksudnya? Mohon maaf, Pak, tidak terdengar suaranya. Bisa jelaskan terkait dengan sistem pencahayaannya. Ini ada sini ada cahaya alami, cahaya warm light, light sama full light itu. Saya belum kebayang itu apa itu istilah warm light, full light, dan pemakaiannya di bangunan. Jadi aku suaranya terdengar. Dengar tadi soalnya? Dan yang pertama untuk penggunaan cahaya alami bisa dilihat di sini banyak sekali bukaan jendela maupun seperti contohnya di area ini kita menggunakan void ruangan yang memberikan ruangan efek nuansa ruangan yang lebih luas dan saya dapat lebih banyak yang masuk gitu. Kemudian untuk warm light-nya itu terdapat pada lampu-lampu lampu-lampu ekstra atau lampu-lampu khusus gitu seperti mungkin ada tulisan Surabaya ini di belakangnya ada apa backlight lamp terus lampu-lampu ekstra di sini kemudian uh, ya pada dinding-dinding ini juga ada warm light-nya di mana lampu-lampu dengan warna warna
kuning ini memberikan kesan hangat untuk menambah intim pada ruangan dan ruangan-ruangan kita di sini kebanyakan karena sudah dilihat juga dari fasadnya yaitu mungkin full kaca gitu ya. Jadi itu merupakan suatu pemaksimalan cahaya alami dari ruangan-ruangan di hotel kami. Nah, kemudian untuk yang white, untuk yang putih bersih, ya yang cool white ini itu terdapat pada lampu-lampu utama seperti digunakannya downlight lamp pada setiap ruangan. Ini untuk lampu-lampu utamanya itu pakai warna yang cool white seperti dilihat pada gambar. Sip. Mungkin begitu sih untuk penjelasan pencahayaan. Kalau dari saya cukup itu aja pertanyaannya. Sekali lagi saya berikan plus buat teman-teman yang sudah membuat PowerPoint sebanyak ini. Satu, membuat video sebagus ini, dan membuat perspektifnya sebanyak ini. Itu luar biasa bagi saya. Saya plus buat teman-teman. Terima kasih atas final project-nya, proyek kolaborasi. Dan bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Nanti terkait yang saya tadi bicarakan, nanti tolong direvisi, ditambahkan di laporannya ya. Itu aja. Baik, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah paparan, sudah memberikan waktunya untuk membuat presentasi selengkap ini. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri sesi proyek kolaborasi untuk BIM 13A. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga ilmu yang teman-teman dapat di MSB 6 ini bermanfaat dan nanti teman-teman bisa gunakan untuk next ke dunia pekerjaan. Karena nanti di dunia pekerjaan, teman-teman akan dihadapkan oleh hal-hal yang di luar dugaan ya. Terus sama pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya deadline. Sifatnya itu diburu-buru. Jadi saya berharap ilmu yang teman-teman dapatkan di Mesbena ini bermanfaat. Oke, dari saya cukup sekian. Saya ucapkan mohon maaf apabila saya ada salah, baik itu ucapan ataupun perkataan. Akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ya, Pak terima Robi kasih sudah semuanya. menyempatkan waktunya untuk kami hari ini. Mungkin Oke. dari juga minta maaf kalau mungkin dari tadi ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan pada Pak Robi. Terima kasih banyak Ya. Pak atas bimbingannya. Terima kasih. Sama-sama semuanya. Saya izin live dulu ya. Ya, Terima kasih. Ya, Pak. Semangat, Ya, Pak. sukses ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.